Nah, ini. Atom hidrogen ini tadi sudah saya berikan awal penjelasannya ya. Atom hidrogen adalah salah satu nuklida yang memiliki spin sehingga memiliki momen magnetik inti. Ya, jadi semua nuklida yang memiliki bilangan kuantum setengah itu akan memiliki spin ya, akan mampu berputar gitu ya dan memiliki momen magnetik inti ya yang tadi itu. Nah, salah satunya adalah atom hidrogen. Atom hidrogen itu adalah salah satu nuklida yang memiliki spin sehingga memiliki momen magnetik inti. Nuklida atau hidrogen dapat juga disebut sebagai proton. Ya, makanya hidrogen itu satu kan? Ya, massa atomnya kan satu dan dia memiliki spin. Ya, atom hidrogen yang memiliki spin itu, yang nuklidanya itu hanya satu itu juga kemudian dikenal dengan disebut sebagai proton. Ya, makanya kita kan seringkali ketika kita bicara konteks asam basa pun ya sudah terprotonasi gitu kan, artinya apakah sudah lepas hidrogennya kan seperti itu. Ya kan hanya satu gitu ya. Hidrogen itu ya proton itu gitu. Kan nomor atomnya satu. Nah, selain atom H, nuklida yang lazim dipelajari dalam NMR adalah atom H dan C. Nah, ya. Tadi sudah disebutkan C juga bisa ya. C itu karena apa? Kembali lagi ke senyawa organik itu apa sih sebetulnya? Kan senyawa hidrokarbon. Ya, kita itu tujuannya apa di sini? Untuk mempelajari molekul organik. Nah, molekul organik itu apa sih senyawanya? Senyawa hidrokarbon H dan C, gitu ya, H dan C. Nah, maka kita juga bisa mengamati fenomena kemagnetan dan kelistrikan dari atom organik itu pada atom C-nya. Tetapi C itu jarang. Kenapa jarang? Ya itu tadi saya sampaikan karena kelimpahan relatif atom C yang 13 itu isotopnya itu kan sangat sedikit. Kalau 12 bagaimana Bu? 12 tidak teramati karena dia tidak memiliki momen magnetic spin atau bilangan kuantumnya tidak setengah. Genap ya. Genap itu gini loh. Kalau kita isikan di udah kadang jalan. Kalau kita isikan di sebentar ya, sebentar. Ini loh. Bilangan kuantum itu kan yang gini loh ya. Nah, ini atau kan setengah sama min setengah kan? Ya enggak? Nah, kalau masanya genap ya, itu kan berarti berakhirnya strukturnya gitu ya. Nah, kalau genap itu kan gini, tapi kalau ganjil kan satu. Paham nggak maksud saya? Ini saya tidak terbiasa dengan tidak terbiasa dengan istilah-istilah eh ini konfigurasi apa ini namanya? Saya agak lupa ini. Ini biasanya dijelaskan di senyawa di kimiaan organik ya? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, maksud saya itu. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa saya yakin Anda sudah dikenalkan bagaimana kita bisa membagi apa nama istilahnya itu ya? Kan ada momen magnetic spin ya, ada momen magnetic inti, kemudian ada bilangan kuantum, ada bilangan kuantum S, P, D gitu ya. S, P, D, F gitu ya. Nah, bilangan kuantum S, P, D, F itu kemudian kalau S saja, S kalau 2 itu kan begini sama begini. Waduh, ini apa ya namanya ya? Saya agak lupa ini. Nah, kan begini ya. Kalau 2 satunya kan min gitu kan. Nah, kalau genap itu berarti berakhir di min seperti ini. Itu yang nggak bisa, dia tidak akan memberikan respon. Tapi kalau ganjil berarti kan dia satu. Ya, inti terluarnya kan setengah maksud saya. Plus setengah aja kan. Nah, ya jadi kalau gini loh, kan ada begini kan. Nah, ini loh, apa sih namanya nih? Nah,
Kalau ganjil, berarti kan dia berakhir begini. Tapi kalau genap, kalau nomor atomnya genap, maka kan, nah begini. Nah yang genap itu nggak bisa, tapi harus yang ganjil, yang satu gini. Ya, seperti itu. Baik. Nah tadi akhirnya, kenapa atom H? Karena atom H kan hanya satu. Nomor atomnya kan satu ya. Kan gini ya, atom H itu satu. Sehingga otomatis bilangan kuantumnya ya plus setengah saja gini. Nah gini. Ya, dah. Bila suatu inti bersepin, maka akan menimbulkan medan magnet kecil yang dinyatakan dengan dalam suatu momen magnetik nuklir atau suatu vektor ya. Bila suatu inti bersepin, bila inti dari proton ya atau atom hidrogen tadi berputar, maka akan menimbulkan medan magnet kecil yang dinyatakan dalam suatu momen magnetik nuklir atau suatu vektor. Momen magnetik spin dinyatakan sebagai B dengan arah medan magnet sebagaimana dalam gambar. Ya. Nah, ini saya akan kembali lagi ke sini sebelum sampai pada slide berikutnya. Anda harus paham ini bahwa pada prinsipnya kita akan fokus pada nuklida atom H ya. Kita akan fokus pada inti atom H atau protonnya ya. Dia punya bilangan kuantum setengah. Bilangan kuantum setengah dari H itu dia akan selalu berputar ya, menghasilkan medan kecil yang disebut dengan momen magnetik inti. Dia akan berputar seperti ini. Dan ketika berputar ini ada menghasilkan medan magnet kecil. Medan magnet kecil yang mengitari, yang mengelilingi dari nuklidanya tadi. Ya, sudah. Bila suatu inti bersepin, nah tadi, bila suatu inti nuklida dari atom H itu bersepin, berputar, maka akan menimbulkan medan magnet kecil. Maka dia akan menghasilkan medan magnet kecil di sekitar inti atom H yang berputar tadi. Ya, bilangan kuantum setengah tadi yang berputar itu, yang dinyatakan dalam suatu momen magnetik nuklir atau suatu vektor. Momen magnetik spin ya atau momen magnetik nuklirnya itu dinyatakan sebagai B, disebutnya sebagai B dengan arah medan magnetik sebagaimana dalam gambar. Nah, ini. Nah, jadi kalau nuklida ya bilangan kuantum setengahnya proton itu dia berputar ya, akan menghasilkan medan magnetik nuklir atau medan magnetik spin yang arahnya itu seperti ini. Arahnya ya. Arahnya itu ya seperti halnya karena medan magnetik berarti dari ada kutub utara, kutub selatan. Jadi arahnya itu seperti ini. Dia akan mengarah pada arah tertentu, arah medan magnetnya keluarnya dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini north utara kan, ini selatan. Jadi ini arah medan magnetik yang dihasilkan dari spin yang berputar tadi. Jadi dari inti yang bersepin tadi, kebalik saya. Dari inti atom nuklida atom H yang berputar tadi, itu akan menghasilkan momen magnetik nuklir atau momen magnetik inti ya. Dengan menghasilkan medan magnet, nah arahnya seperti ini. Ya. Sudah. Nah, sekarang sudah itu kita tinggalkan, Anda sudah paham itu bahwa nuklida atom H itu pada dasarnya dia akan berputar ya, kemudian putaran itu akan menghasilkan momen magnetik dari inti itu ya, dengan arahnya seperti yang tadi ini. Sudah ya. Nah, sekarang tentang medan magnet keluar. Di awal sudah saya sampaikan bahwa molekul organik itu akan mampu memberikan respon kepada panjang gelombang radio jika dia berada dalam medan magnet eksternal. Ya. Jika dia berada dalam medan magnet eksternal. Sekarang seperti apakah medan magnet eksternal itu? Dalam spektroskopi NMR, medan magnet eksternal itu dihasilkan atau diciptakan dari suatu medan magnet tapal kuda atau suatu elektromagnet ya. Kuat medan magnet luar dilambangkan dengan B0 dan arahnya dinyatakan sebuah anak panah. Ya. Kalau kita ingin menganalisis molekul organik kita, maka tentu saja molekul organik kita di mana atom hanya memiliki spin tadi, berputar dan menghasilkan medan magnet B tadi, itu harus diletakkan dalam suatu medan magnet eksternal.
Nah, dalam suatu NMR yang memang fungsinya adalah untuk menganalisis, maka medan magnet eksternal itu dihasilkan oleh suatu medan magnet tapal kuda. Jadi dalam suatu spektroskopi, dalam suatu instrumen spektroskopi NMR, di situ ada yang namanya medan magnet eksternal, ya. Medan magnet eksternalnya spektroskopi NMR itu dibuat seperti medan magnet tapal kuda. Jadi seperti ini. Seperti huruf U. Ini medan magnetnya, kita bisa berbentuk huruf U gini, ya. Kita bisa lihat betapa besarnya medan magnet yang dihasilkan di tengah-tengahnya ini. Kanan kirinya dia dikelilingi oleh magnet, ya. Berarti kan paling besar di mana? Di sini kan posisi. Coba Anda lihat tanda kursor saya, ya. Berarti kan di sini paling besar medan magnet yang akan dirasakan. Nah, maka spin atau nuklida yang mengalami spin tadi, nuklida yang menghasilkan vektor tadi, ya, menghasilkan momen magnetik tadi, itu diletakkan di tengah-tengah. Ya, diletakkan dalam suatu medan magnet eksternal yang sangat kuat tadi, berarti posisinya di tengah-tengah. Di mana maka dia langsung akan mengambil posisi, ya, ini mengambil posisi seperti ini, mengikuti arah medan magnet eksternal tadi. Karena saking kuatnya medan magnet yang dihasilkan, maka dengan sendirinya dia akan mengambil posisi searah dengan medan magnet eksternal yang dihasilkan. Di mana ya seperti ini. Nah, dia mengalami perubahan posisi twist, ya. Mengubah diri, ya, melintir gitu, ya, ibaratnya, ya. Mengubah diri akan mengalami posisi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini energinya kecil, energi dari spinnya tadi. Dari nuklidanya yang mengalami spin tadi. Ini kan molekul organik kita di mana sih? Yang ini loh. Ya. Nah, tapi bisa kebalikannya, kalau yang berbalik begini, maka dia tidak stabil karena energinya cukup besar. Jadi butuh energi besar untuk melawan medan magnet ini kan. Ya. Jadi kalau dia dimasukkan senyawa organik kita itu kita letakkan dalam medan magnet eksternal, maka dengan sendirinya nuklida yang ada dalam molekul organik kita langsung mengambil posisi yang searah dengan medan magnet B0-nya. Nah, gitu. Kalau yang ini, tapi dia juga bisa akan berbalik, tetapi butuhkan energi besar yang bisa digunakan untuk melawan B0. Melawan medan magnet eksternalnya, ya. Nah, ini bila molekul yang mengandung atom-atom hidrogen, ya, bila molekul yang mengandung atom-atom hidrogen ditempatkan pada sebuah B0, nah, ini sudah mulai mengarahkan ini, ya, bisa diikuti, ya. Bila molekul yang mengandung atom-atom hidrogen atau senyawa organik kita, molekul organik kita itu mengandung atom-atom hidrogen, di mana atom-atom hidrogennya punya nuklida tadi, ya, yang ditempatkan pada sebuah B0, maka momen magnetik dari proton atau dari nuklidanya atom hidrogen tadi akan mengambil posisi paralel. Nah, searah dengan B0. Nih, paralel, searah dengan B0. Di mana ini energinya kecil. Atau posisi antiparalel, atau mencoba melawan arah B0. Nah, kalau yang begini maka harus dibantu dengan energi yang cukup besar. Gitu, ya. Nah, bila dikenai radiasi elektromagnetik, ini, ya. Nah, kemudian bila dikenai radiasi gelombang radio elektromagnetik, maka momen magnetik dari proton tersebut yang semula paralel dengan B0 akan mengalami perubahan orientasi posisi menjadi antiparalel. Nah, ini loh. Jadi, ketika sudah senyawa organik kita di mana di situ ada nuklida atom protonnya tadi, ya. Nuklida protonnya itu ketika sudah diletakkan dalam medan magnet eksternal, maka dia akan mengambil posisi paralel yang searah dengan B0. Ya, seperti ini. Selanjutnya ini dikenai Hanu. Ya, dikenai Hanu, ya. Ini saya gini, ini dikenai Hanu. Nggak bisa. Ini dikenai Hanu, ya. Nih, ini misalkan dikenai Hanu, panjang gelombang radio. Apa yang terjadi? Maka dia akan menyerap, ya, menyerap rem itu kan Hanu kan radiasi elektromagnetik, ya, panjang gelombang radio. Lah menyerap radiasi elektromagnetik kan artinya dia mendapatkan energi. Energinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengubah posisinya dari yang semula paralel menjadi antiparalel seperti ini. Nah, sudah, ya, menjadi posisi antiparalel. Bila dikenai radiasi elektromagnetik gelombang radio,
yang frekuensinya sesuai, maka momen magnetik dari proton yang paralel akan mengalami perubahan orientasi posisi menjadi anti paralel. Gitu ya. Nah, ini. Ini kira-kira tingkat energinya. Interaksi momen magnetik inti dengan medan magnet luar, berarti ketika momen magnetik inti dari nuklida tadi, gitu ya. Jadi pada dasarnya setiap nuklida itu yang memiliki bilangan kuantum setengah itu memiliki momen magnetik inti karena dia mampu berputar membentuk vektor, ya. Nah, kemudian ketika dia berada dalam medan magnet eksternal yang kuat atau B0, maka akan ada interaksi kan. Interaksinya apa? Dia langsung mengambil posisi, ya, nuklida arah vektornya itu mengambil posisi paralel dengan B0, ya. Interaksi momen magnetik inti dengan medan magnet luar B0 dan adanya frekuensi gelombang radio mengakibatkan suatu proton mengalami flip atau jungkir balik dari keadaan paralel menjadi keadaan anti paralel. Jadi, semula dia akan mengambil posisi paralel seperti ini. Kemudian ada Hanu, ya, ini ada Hanu datang, ya, ada Hanu dikenai pada yang posisi paralel yang energinya rendah tadi. Kemudian dia akan menyerap Hanu kan. Nah, ketika menyerap Hanu pada frekuensi gelombang radio yang diberikan itu, dia akan mengubah posisinya menjadi anti paralel seperti ini. Yang semul ke atas, nah flip jungkir balik, dia posisinya menjadi anti paralel. Secara gambar posisi dia lebih tinggi itu artinya energinya lebih besar ya. Tapi sebetulnya kalau kita sederhanakan ya begini. Dari yang seperti begini menjadi setelah menyerap Hanu dia menjadi begini. Nah, jadi plus setengah menjadi minus setengah. Gitu ya. Nah, itu kan energinya cukup besar. Energinya didapatkan dari mana? Dari frekuensi gelombang radio yang dikenakan pada nuklida tersebut. Nah, gitu ya. Nah, perubahan posisi jungkir balik itu dari yang posisi paralel terhadap B0 menjadi posisi anti paralel terhadap B0 itu disebut protonnya mengalami resonansi. Makanya namanya nuklir magnetik resonan, NMR. Nuklir magnetik resonan, ya. Resonansi magnetik inti. Jadi inti atom H itu mengalami resonansi. Bila mana atau inti atom H mengalami resonansi? Bila atom H tersebut berada dalam medan magnet eksternal dan dikenai paparan radiasi gelombang radio. Ingat ya, peristiwa terjadinya frekuensi itu, resonansi itu hanya terjadi jika ada dua kombinasi hal yang terjadi ini. Satu, diletakkan dalam medan magnet eksternal dulu, baru kemudian dipapari UV, itu baru bisa terjadi resonansi. Tapi kalau tidak diletakkan dalam medan magnet eksternal, tapi kemudian hanya langsung disinari dengan paparan radiasi gelombang radio, ya nggak akan terjadi resonansi. Nggak akan, ya. Jadi harus diletakkan dalam medan magnet eksternal dulu. Kenapa? Karena ketika nuklida-nuklida inti-inti atom H itu diletakkan dalam medan magnet terlebih dahulu, maka akan terjadi pembelahan spin. Akan terjadi pembelahan spin. Jadi akan terjadi splitting gitu ya. Spinnya itu menjadi ibaratnya tidak terlindungi gitu loh ya. Apa ya? Spinnya itu jadi terpisah, maka ketika ada Hanu datang, dia bisa mengalami perubahan orientasi posisinya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi tolong NMR itu hanya proses atau instrumentasi NMR atau analisis menggunakan instrumentasi NMR itu merupakan kombinasi penggunaan gelombang medan magnet eksternal dengan gelombang radio. Ya, dah ya, saya kira Anda sudah tahu di sini tadi jalan ceritanya. Kenapa kemudian dia bisa mengalami flip ketika nuklida itu sudah berada dalam medan magnet eksternal. Ya. Istilah NMR itu sebetulnya adalah inti atau nuklir yang beresonansi dalam medan magnet. Nah, kalau gitu nuklir magnetik resonan itu sebetulnya apa sih? Inti yang beresonansi dalam medan magnet. Nah, untuk bisa beresonansi harus diberi paparan UV, tapi sebelum itu harus berada dalam medan magnet terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ketika sudah berada dalam medan magnet eksternal, maka akan terjadi pembelahan spin. Pembelahan tingkat energi spinnya ya. Ketika sudah terbelah, maka kemudian ada UV, maka dia bisa mengalami perubahan posisi, mengalami resonansi. Dari yang spinnya setengah menjadi spin min setengah. Nah, gitu ya. Atau mungkin kalau tadi saya seringkali menuliskannya begini ya, gini sama begini. Kalau ini yang kena apa namanya? Tapi mungkin Anda begini kan? Nah, saya gini ya. Nah, gini ya. Nah ya, jadi kalau plus setengah itu yang ke atas arahnya, momen magnetic spin-nya ke atas. Nah, tapi kemudian ketika dia ini Hanu akan menjadi gini ya, ini
Ini ketika dia menyerap HANU. Nah, tapi ini berada dalam medan magnet eksternal terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Orientasi momen magnetik inti. Jadi, kita bisa menyebutnya dari posisi yang semula atau paralel ya, ketika nuklida senyawa organik kita itu berada dalam medan magnet eksternal, maka dia mengambil posisi paralel searah arah arah momen magnetik sepinya itu kan searah ya, begini. Tapi kemudian ketika menyerap HANU, maka dia akan mengalami perubahan posisi, jungkir balik atau flip resonansi. Nah, ingat, energi yang diserap itu kan juga terbatas, dalam artian dia hanya mampu menyerap energi yang sesuai saja dengan tingkat energinya. Dengan tingkat kebutuhannya dia untuk mengalami jungkir balik gitu loh. Karena energi itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk melawan arus B0 kan. Jadi kan saking kuat arus B0, maka setiap nuklida yang berada dalam medan magnet eksternal dia akan cenderung mengalami posisi paralel. Pasti dia akan mengambil posisi paralel di mana itu energinya terendah. Nah, untuk bisa sampai flip maka harus digunakan energi yang bisa untuk melawan besarnya B0. Ya kan, melawan dia. Dari yang harusnya begini tapi dia paksa untuk bisa melawan arus B0, maka energinya itu seberapa? Nah, setiap senyawa itu, setiap molekul organik itu energinya tidak sama. Nah, gitu loh ya, energinya tidak sama. Yang dibutuhkan untuk menyerap ini, besar frekuensi radio yang dibutuhkan oleh senyawa organik itu, di mana itu digunakan untuk melawan B0 supaya dia bisa jungkir balik kan, itu tidak sama di setiap senyawa. Nah, karena justru tidak sama itulah yang kemudian bisa menandakan bahwa ini senyawa apa. Contohnya, etanol, metanol, propanol, besarnya yang digunakan untuk menyerap radiasi gelombang radio itu sama enggak? Enggak sama. Nah, ternyata apa? Ternyata dipengaruhi oleh jumlah atom H-nya kan? Ya enggak? Kan kebutuhan frekuensi gelombang radio atau kebutuhan radiasi elektromagnetik gelombang radio itu digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk nuklida-nuklida yang ada dalam molekul tersebut melawan B0, begitu. Otomatis misalkan saja kalau nuklidanya 2 seperti etanol dengan nuklidanya ada 3 seperti propanol, itu kan otomatis nggak sama energi yang dibutuhkan untuk melawan B0. Nah, itulah akhirnya maka karena ada perbedaan-perbedaan yang sedikit saja, atom H1 saja itu sudah bisa membedakan besarnya energi yang diserap. Nah, akhirnya apa? Kita bisa mudah kan menandakan, oh ini atom H-nya ada 3 misalkan, oh ini ada 2, oh ini ada sekian. Kenapa ada sekian? Ya karena dia menyerapnya sekian. Nah, itu loh. Akhirnya bisa digunakan untuk analisis kualitatif. Paham ya? Nah, penjelasan ini itu kembali ke yang tadi yang saya tangguhkan tadi ini. Nah, nuklida tersebut menyerap energi tidak pada frekuensi radio yang sama. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang tadi saya bilang, misalkan propanol, ya. Misalkan apa nih? Butanol 4 ya. Dengan isopropil alkohol. Itu kan sama-sama 4. Tapi sama nggak besar energi yang diserap? Nggak sama. Karena kalau yang isopropil itu posisinya kan, nah ada percabangan ya. Tapi kalau yang butanol itu kan rantai lurus. Paham ya sampai sini? Nah, itulah yang akhirnya bisa menjadikan spektroskopi NMR itu menjadi metode yang handal, yang cukup baik gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi atom H dari suatu senyawa. Makanya data dari NMR itu bisa melengkapi informasi yang sudah kita dapatkan dari spektroskopi UV. Kita bisa melihat energinya, transisi elektroniknya seperti apa, dengan bilangan gelombang maksimumnya berapa ya. Kemudian kita juga bisa melihat gugus fungsinya apa dengan IR. Nah, sekarang ditambahi kita bisa melihat jumlah atom H-nya berapa atau posisi atom H-nya di mana saja. Itu dengan NMR. Paham ya sampai sini? Maka elucidasi yang diajarkan Bu Esti atau spektroskopi karakterisasi senyawa organik ya, itu sebetulnya ya aplikasinya nanti untuk memastikan ini senyawa apa. Karena pekerjaan kimia itu kan sebetulnya analisis ya, artinya sebagian diantaranya kan melakukan kegiatan analisis bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif untuk senyawa organik mau nggak mau memang paling mudah kita menggunakan metode spektroskopi. Nah, tapi kalau yang kuantitatif kita bisa kenal ada banyak metode kuantitatif ya, seperti konvensional tuh kayak ekstraksi, destilasi dan seterusnya. Tapi kalau yang instrumen diantaranya dengan spektroskopi juga bisa, yang sudah kita pelajari yang kemarin ya. Seperti itu, menggunakan hukum Lambert-Beer.
Oke, saya kira itu ya. Jam berapa ini? Jam 9 ya. Oke. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, sekarang ini juga sudah, ini juga sudah, ini juga sudah. Nah, jadi sebenarnya apa sih kaitannya gitu ya? Nih, saya akan kembali ke sini dulu, coba. Nah ini. Jadi HANU yang dibutuhkan oleh satu nuklida itu kan digunakan untuk melawan besarnya B0 ya. Jadi kalau dia tidak ada HANU, dia tidak menyerap energi, ketika molekul organik itu berada dalam medan magnet eksternal yang kuat, maka dia akan mengambil posisi paralel, searah dengan B0. Sudah ya, searah dengan B0. Kemudian, ketika ada paparan UV, paparan HANU, ya, energi radiasi elektromagnetik, panjang gelombang radio, dia akan menyerap. Nah, energi yang digunakan itu, energi yang diserap itu digunakan untuk melawan B0, sehingga dia bisa mengalami resonansi. Ya, dia bisa mengalami jungkir balik. Nah, kalau gitu hubungan antara B0 dan HANU itu seperti apa sih? Besarnya medan magnet dengan HANU itu hubungannya seperti apa? Gitu ya, ini. Nih ya, HANU dengan besarnya energi itu HANU sama dengan ini. Ini B0, ini besarnya energi pada medan magnet ya. Medan magnet itu dinyatakan dengan persamaan ini. Dan ternyata ada hubungannya nih. Nah, gitu ya. Ini sebesar ini nih, tapi saya nggak terlalu fokus sini ya. Nah, sekarang kalau kita punya hubungan seperti ini, kemudian kita bisa hitung ya. Kemudian kita bisa hitung berapa sih persamaannya, artinya ketemu di angka berapa gitu ya. Kalau B0-nya sekian tuh frekuensinya berapa sih, setara dengan frekuensi berapa gitu ya. Jadi artinya kalau B0-nya itu X misalkan, kalau saya menggunakan B0 sebesar X, maka dibutuhkan HANU sebesar berapa untuk bisa mengimbangi besarnya B0 X tadi. Paham nggak maksud saya cara berpikirnya? Jadi kalau kalau jika medan magnet eksternal B0 itu ya didapatkan nilai sekian, misalkan Y atau X tadi ya, misalkan sebesar X, maka dibutuhkan HANU sebesar berapa untuk bisa mengimbangi X tadi. Nah, akhirnya bisa dihitung dari persamaan ini. Setara kan sama dengan, kalau B0-nya sekian, maka butuh HANU berapa sih untuk bisa mengimbangi B0 sehingga dia bisa menjungkir balikan tadi. Nah, itulah bisa kita lihat ternyata ketemu di angka ini ya. Jika B0-nya sebesar 14.000 Gauss, besarnya 14.000 Gauss, kemudian kita masukkan di sini, ternyata HANU-nya sebesar berapa? HANU-nya sebesar 60 MHz. Photon is required to flip a proton. Nah, jadi jika besarnya medan magnet eksternalnya itu sebesar 14.000 Gauss, maka dibutuhkan frekuensi gelombang radio sebesar 60 MHz untuk bisa menjadikan proton itu melakukan resonansi. Paham ya? Jika suatu proton atau nuklida atau atom H berada dalam suatu medan magnet eksternal sebesar 14.000 Gauss, maka dia butuh berapa frekuensi supaya dia mengalami resonansi? Maka dia butuh 60 MHz. Nah, gitu ya. Pada energi yang rendah, maka frekuensinya juga rendah. Ingat, HANU, delta E energi itu sama dengan HANU ya. Nu itu adalah frekuensi. Nu itu C per lambda. Tapi nu sendiri itu apa? Frekuensi. Frekuensi itu bisa satuan per detik atau bisa hertz. Ya. H itu kan tetapan Planck. Maka sebenarnya frekuensi setara berbanding lurus dengan energi. Ya, ini kan frekuensi. Begitu ya, kurang lebih. Jadi kalau 14.000 Gauss, maka dibutuhkan berapa frekuensi untuk mengimbangi sehingga protonnya bisa melakukan jungkir balik atau resonansi, maka dibutuhkan gelombang radius sebesar
60 MHz. Nah, tetapi kenyataannya kan sudah disebutkan di awal. Apakah sama? Tidak sama. Ini loh, apakah nuklida itu menyerap pada energi nuklida tersebut menyerap tidak pada frekuensi radio yang sama. Jadi apakah semuanya akan menyerap pada pada frekuensi 60 MHz? Tidak. Tidak. Tapi apakah medan magnetnya itu sebesar 14.000 Gauss? Ya. Jadi akhirnya apa? Yang dibuat tetap. Jadi instrumen spektroskopi NMR itu besarnya gelombang radio yang digunakan itu sudah fix. Berapa? Maaf, besarnya gelombang radio. Besarnya medan magnet eksternal yang digunakan itu sudah fix. Berapa? 14.000 Gauss. Ya. Jadi pada suatu medan magnet eksternal, berapa sih kekuatan medan magnet yang diberikan? Sebesar 14.000 Gauss. Nah, kemudian kalau 14.000 Gauss, apakah berarti semua senyawa organik yang dimasukkan atau berada dalam medan magnet eksternal sebesar 14.000 Gauss itu menyerap sebesar 60 MHz semua? Ternyata tidak. Gitu loh. Ternyata tidak. Walaupun senyawa organiknya atau nuklidanya, proton-proton itu berada dalam medan magnet eksternal 14.000 Gauss, ternyata tidak semuanya menyerap sebesar 60 MHz. Kenapa tidak semuanya menyerap? Karena ternyata proton-proton itu ada yang memiliki lingkungan yang tidak sama kan. Nah, contohnya ini misalkan. Oh di sini sampai lali. Ini ya. Ini misalkan butanol ya. Nah, kayak gini nih. Ini kan. Nah, ini sama-sama ini ya, sama-sama 4 atom C kan? Tapi kan posisinya berbeda. Ini isopropil alkohol yang di atas, yang ini butanol ya. Isopropil alkohol dan butanol ketika dia dimasukkan dalam NMR, instrumen NMR di mana besaran medan magnetnya itu sudah fix, sudah dibuat sama sebesar 14.000 Gauss. Apakah semuanya akan menyerap sebesar 60 MHz? Tidak ternyata. Tidak semuanya menyerap. Kenapa? Karena posisi-posisi ini mempengaruhi besarnya yang diserap. Gitu ya. Ya, karena ternyata loh kenapa? Ya itu nanti itu yang terjadi gitu ya. Ternyata tidak sama, tidak semuanya menyerap. Kenapa? Ini lingkungannya kan berbeda. Kenapa? Contohnya saja misalkan gugus OH-nya itu ada satunya di salah satu sisi, yang satunya di percabangan. Nah, itu ternyata menghasilkan lingkungan kimia yang enggak sama. Lah, maka kita bisa bayangkan akhirnya apa? Semua senyawa organik itu pasti memiliki lingkungan kimia yang berbeda. Enggak ada yang benar-benar sama. Terus kalau gitu Bu, apakah ada yang bisa benar-benar menyerap sebesar 60 MHz? Ada. Berarti dia memang benar-benar. Nanti yang seperti apa nanti akan kita bahas setelah ini ya. Oke, sudah. Inilah yang kemudian kita kenal dengan efek perlindungan atau magnetic shielding ya. Jadi perlindungan magnetik. Ya, ini maksud saya. Nah, ini. Kenapa ini tidak sama? Apakah semuanya menyerap sebesar 60 MHz? Toh semuanya sama-sama di bawah pengaruh medan magnet eksternal sebesar 14.000 Gauss. Oh, ternyata tidak. Karena lingkungannya berbeda. Lingkungan berbeda itu sebetulnya apa sih akhirnya? Menghasilkan perlindungan terhadap magnetik 14.000 Gauss itu yang berbeda-beda gitu loh. Ingat pada prinsipnya frekuensi gelombang radio atau radiasi elektromagnetik yang diserap itu digunakan untuk apa sih? Untuk melawan benol kan? Supaya dia bisa mengalami resonansi atau flip. Nah, kalau medan magnet jika proton atau nuklida itu merasakan besarnya benol yang enggak sama, tentu energi yang digunakan untuk melawan itu kan juga enggak sama gitu loh. Nah, kenapa tidak sama? Karena ada ibaratnya ada yang sudah terlindungi, ada yang lebih terlindungi. Terlindungi dari apa? Terlindungi dari besarnya medan magnetnya benol tadi. Kalau dia sudah cukup terlindungi, maka dia tidak perlu banyak energi untuk melawan karena intinya sudah dilindungi gitu loh. Dilindungi dari pengaruh medan magnet benol tadi. Nah, itulah yang dikenal dengan
magnetic shielding, perlindungan magnetik ya. Jika semua proton menyerap pada panjang gelombang yang sama, jika semua proton menyerap pada jumlah energi yang sama dalam medan magnet yang diberikan itu, maka pasti tidak banyak informasi yang kita dapatkan. Maka nggak ya kalau sama untuk apa kita nggak bisa membedakan dong kalau gitu ya. Nah, tetapi ternyata but proton is kebanyakan memang dia tidak memiliki apa namanya? Tidak menyerap tidak sama. Kenapa? Karena sangat dipengaruhi oleh elektron. Ya, dia dipengaruhi oleh elektron yang ada pada lingkungan proton tersebut, di mana elektron itu bisa memberikan efek perlindungan. Shield them from the external field. Kenapa? Karena elektron-elektron tersebut mampu melindungi proton itu dari medan magnet eksternal. Nah, elektron-elektron di mana yang dimaksud bisa melindungi ini? Kita lihat sekarang ya. Isopropil alkohol dan butanol ini ketika dimasukkan dalam NMR, mana sih yang akan berpengaruh, yang akan memberikan respon? Hanya kan? Ya. Yang langsung apa? Yang ketika senyawa organik diletakkan dianalisis dengan NMR, itu apa sih? Tadi di awal sudah kita jelaskan ya, NMR itu bisa untuk C, bisa untuk H gitu kan. Tetapi lebih banyak dikembangkan untuk H ya. Maka memang beda, instrumen untuk H dan untuk C itu beda. Nah, sekarang kita fokus yang H ya, artinya kita menggunakan NMR yang HNMR ya, HNMR gitu istilahnya. Ketika ada butanol dan isopropil alkohol ya, ini isopropil alkohol, kita masukkan dalam HNMR, dimasukkan dalam NMR yang memang untuk menganalisis H, maka yang akan diamati itu kan adalah H-nya. Posisi H-nya kan berbeda ya. Hanya pada isopropil alkohol dan hanya pada butanol itu kan berbeda. Kalau isopropil alkohol dia nempel pada atom C yang sudah memiliki cabang, tapi kalau butanol hanya nempel pada atom C yang dia masih ikatan tunggal kan, maksud saya dia rantai lurus ya, rantai tidak bercabang. Nah, ternyata ini ada namanya efek perlindungan magnetik ya. Jadi nuklidanya ini, nuklida yang di sini sama di sini itu memiliki perlindungan magnet, dia memiliki perlindungan magnetik. Maksudnya apa? Elektron-elektron yang ada di sekitar atom H, berarti elektronnya dari siapa, Bu? Ya elektronnya dari atom CC di sini. Ini kan elektron semua toh? Ini ada ikatan sigma, ada sigma. Itu kan elektron. Elektron C berikatan dengan elektron C ini ya membentuk ikatan kovalen kan? Nah, ini kan ada elektron-elektron. Ini juga. Nah, elektron-elektron yang ada di sekitar atom H itu sebetulnya akan melindungi atom H dari besarnya medan magnet eksternal ini. Gitu loh. Karena lingkungannya nggak sama, posisinya nggak sama, maka lingkungan kimia yang didapatkan oleh atom H juga nggak sama. Atau dalam artian, atom H itu memiliki perlindungan. Sebut-sebut perlindungan itu perlindungan dari apa sih? Perlindungan dari ini loh, dari medan magnet eksternal itu loh. Ini kan atom H-nya diletakkan dalam medan magnet eksternal ya. Nih. Kan diletakkan di sini kan? Nih, kan diletakkan di sini. Nih, kan diletakkan di sini nih. Otomatis kan dia akan mengalami pengaruh dari B0. Nah, tetapi ternyata atom H itu ada kecenderungan dia itu mampu melindungi, ada kecenderungan dia itu terlindungi dari besarnya B0 ini. Besarnya perlindungan setiap senyawa tidak sama. Tergantung apa? Tergantung posisi dari atom H itu di mana. Nah, gitu ya. Dilindungi dengan menggunakan apa? Menggunakan elektron yang ada di dalam senyawa tersebut. Nah, contohnya ini tadi. Nah, gitu ya. Ini elektron-elektron di butanol dan isopropil alkohol kan nggak sama. Itu digunakan untuk melindungi H dari besarnya pengaruh medan magnet B0. Nah, seperti itu. Nah, ini. But proton adalah dipengaruhi dilindungi oleh elektron yang melindungi elektron yang ada di sekitarnya ya terhadap dari besarnya pengaruh medan magnet eksternal. Elektron-elektron yang berputar itu menghasilkan create an induksi magnetic field. Jadi ternyata elektron-elektron yang berputar di sini, ini elektron-elektron yang di sini dan di sini itu ternyata menghasilkan kemampuan menginduksi medan magnet. Ternyata menghasilkan medan magnet induksi ya yang bisa melawan opposite ya,
medan magnet eksternal. Nah, itu loh yang tadi. Jadi akhirnya melindungi. Kok disebut melindungi itu sebetulnya apa sih? Ya sebetulnya ternyata elektron-elektron itu mampu menghasilkan medan magnet juga yang melawan dari besarnya B0. Nah, kalau dia sudah cukup terlindungi, ya otomatis kan dia kebutuhan untuk melakukan flip itu kan jadi berbeda karena dia sudah cukup terlindungi kok. Kalau tidak terlindungi sama sekali ya baru berarti dia membutuhkan 60 MHz tadi. Kalau tidak terlindungi sama sekali. Ya. Oke. Nah, gitu ya. Ini kayaknya nggak selesai deh. Saya jam 9 harus pamit ya. Jadi kita mulai 7:30. Nah, seperti ini. Contohnya ini ya. Baik ini. Oke. Naked proton, proton yang tidak terlindungi, proton yang telanjang gitu. Maksudnya dia tidak terlindungi sama sekali. Jadi dia tidak punya elektron yang mengitari dirinya. Sehingga ketika tidak ada elektron, maka sebetulnya tidak ada medan magnet induksi kan. Maka dia sangat tidak terlindungi. Ketika dia tidak terlindungi, maka dia akan membutuhkan 60 MHz. Ya. Pada suatu proton yang tidak terlindungi sama sekali berada dalam medan magnet eksternal sebesar 14.000 Gauss, ketika dia harus mengalami flip atau resonansi dia butuh 60 MHz. Nah, sudah ya. Tetapi ketika ada proton yang terlindungi dengan perlindungan yang tidak sama, karena itu semuanya perlindungannya elektron itu perlindungan yang dirasakan oleh proton itu tergantung posisinya, maka akhirnya ya besarnya yang diserap menjadi tidak sama. Gitu ya. Maka tidak 60 MHz lagi yang dibutuhkan. Terus berapa? Ya tergantung perlindungannya tadi, nanti ada hitungannya. Ada yang butuhnya sekian MHz, ada yang sekian Hz, ada yang itu. Kenapa bisa seperti itu? Setiap proton menjadi berbeda serap yang dibutuhkan atau kemampuan menyerap gelombang radionya tadi. Ya karena dia sudah tidak butuh banyak gitu loh ya, tidak butuh banyak energi untuk melawan B0. Kenapa tidak butuh banyak energi melawan B0? Karena dia sudah terlindungi oleh medan magnet dari yang dihasilkan dari elektron-elektron yang mengitari nuklida tadi gitu ya. Itu dikenal dengan elektron shielding, perlindungan dari elektron. Kalau misalkan sangat terlindungi nih, bahkan ya, jika ada proton yang terlindungi secara sempurna, maka dia tidak akan menyerap. Ya, does not absorb, maka dia tidak akan menyerap ada yang bersin ya. Karena dia tidak akan tidak akan menyerap ini ada. Dia tidak akan menyerap frekuensi. Saya lupa, saya belum memberikan kesempatan. Saya lupa belum memberikan kesempatan bertanya ke mahasiswa ini. Tadi saya jelasin terus. Ya. Oke ya, jadi gitu. Jadi kalau misalkan elektron itu sangat terlindungi, bahkan ya tidak sangat terlindungi, berarti dia tidak merasakan B0 sama sekali. Ya. Jadi kalau ada elektronnya, kalau ada nuklida atau proton itu sangat terlindungi ya dari elektron-elektron yang begitu banyak misalkan ya mengelilingi nuklida tadi, maka dia tidak akan merasakan B0. Nah, kalau tidak merasakan B0 ya maka dia tidak akan menyerap. Gitu loh. Ya, dia tidak akan menyerap. Nah, terus bagaimana? Ini yang ketiga inilah yang akan banyak kita jumpai. Kenapa? Ya karena memang pada kenyataannya pada akhirnya molekul-molekul atau senyawa organik itu pasti memiliki posisi yang berbeda-beda kan protonnya. Nah, itu tadi contohnya sama-sama dengan atom C4 saja, satunya butanol, satunya isopropil alkohol saja sudah beda kan? Nah, apalagi yang sudah jelas beda jumlah atom C-nya. Kita bisa bayangkan ya. Nah, seperti itu. Nah, yang tidak sama itulah maka akhirnya ada penyerapan gelombang radio dengan yang besarnya yang tidak sama. Oke, baik. Saya kira itu mahasiswa sekalian. Ini saya jam 9 ada halal bihalal ya, ada sawalan di kampus ini. Tapi saya sebelum akhiri mungkin ada yang bertanya. Mohon maaf saya lupa tadi nggak ngasih kesempatan untuk bertanya ya. Ini kita lanjutkan minggu depan saja. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Bu. Oke, nah anak-anak ya. Kalau Bu Esti sudah, saya sebenarnya senang aja, artinya nggak terlalu berat lah beban saya menjelaskan karena saya berharap sudah dijelaskan cukup baik dengan Bu Esti sehingga nggak terlalu aneh. Sudah sampai sini belum?
penjelasan Bu Esti? Sudah mulai itu Bu, baca apa namanya, spektra Bu. Oh, ya berarti sudah lewat dong yang ini. Iya. Sudah paham ya berarti ya? Bagaimana kemudian bisa terjadi serapan seperti ini? Dijelaskan nggak? Kalau yang saya tangkap sih Bu Esti lebih ke aplikasinya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, bagus, bagus. Ya udah, berarti memang harus dijelaskan kalau gitu ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Oke, mahasiswa sekalian, saya kira itu. Oke, ini sudah. Ya, ini besok kita masuk ke spektor instrumennya ya. Nah, ini contoh ini sedikit lagi lah. Yang saya bilang perlindungan tadi ya. Ini. Jadi besarnya medan magnet eksternal yang dirasakan proton itu kan akhirnya memang tidak sama, tergantung dari posisi atom H, ya, dan lingkungan kimianya, ya. Contohnya ini, apa ini? Metanol saja, metanol ya. Oke, metanol. Nah, ini saya keliru tadi. Kelirunya dalam artian tadi saya hanya fokus pada atom H-nya ini. Saya lupa di sini kan juga ada atom H kan. Ini kan ada atom H semua. Ini kan ada H semua ini. Ada H. Ini ada H ya. Ini ada H. Nah, dengan sendirinya H yang di sini pun juga akan merasakan ketika dia berada dalam medan magnetik eksternal. Jadi kan tidak sama ini. Atau total H yang dirasakan di sini itu kan nggak sama. Besarnya medan magnetik eksternal yang dirasakan oleh atom H di sini dengan atom H di sini itu tidak sama. H di sini dengan atom H yang ada di sini juga tidak sama. Nah, seperti halnya dengan ini. Medan magnetik eksternal yang dirasakan oleh atom H dari gugus OH dan atom H dari miliknya C tadi itu juga tidak sama. Nah, contohnya apa ini? Ternyata atom H yang di sini, yang di C-nya itu dianggap lebih terlindungi dibandingkan yang OH. Kenapa yang OH kurang terlindungi? Karena yang H itu berdekat dengan gugus atom elektronegatif, gugus atom yang memiliki elektronegativitas tinggi, diantaranya adalah O, atau O itu kan sangat elektronegatif ya. Karena sangat elektronegatif, akhirnya elektronnya cenderung ketarik, elektronnya H itu cenderung ketarik ke O, sehingga dia tidak terlindungi, itu loh logikanya ya. Nah, begitu juga yang ini, atom O-nya yang elektronegatif juga ada kecenderungan menarik elektron-elektron miliknya ikatan CH-CH di sini, tapi kan agak tidak terlalu kuat tarikannya, pengaruhnya dibandingkan yang H secara langsung berikatan dengan O ini. Nah, gitu sehingga dapat disebutkan bahwa atom proton, atom H yang berikatan dengan C itu lebih terlindungi dibandingkan atom H yang mengikat pada atom O. Nah, gitu ya. Seperti itu. Untuk presensinya bagaimana, saya foto nanti hari ini habis ini ya. Saya foto aja. Kalau untuk kuliah nanti kita bicarakan. Ya, kalau udah luring ya maksudnya ya. Oke. Baik, saya kira itu mahasiswa sekarang ini kita lanjutkan minggu depan. Saya ambil handphone dulu ya.